Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Alhamdulillah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita ya. Nah, hari ini Ustadz akan membuat sebuah video tentang materi ilmu pengetahuan alam, khususnya di siklus hidup makhluk hidup ya. Jangan lupa saksikan dan nonton sampai habis ya. Semoga video yang singkat ini bermanfaat bagi kalian semua. Dah, assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat semua ya. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di pelajaran tematik Mupel ilmu pengetahuan alam. Materinya berkaitan tentang siklus hidup dari makhluk hidup. Oke, untuk membuka pelajaran kita pada hari ini, kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 6 yang berbunyi A'udzu billahi minasy Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqakum min nafsin wahidah thumma ja'ala minha zawjaha wa anzala lakum minal an'ami thamaniyata azwaj yakhluqukum fi butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalqin fi dhulumatin salas. Dzalikumullahu rabbukum lahul mulk la ilaha illa huwa fa anna tusrafun. Yang artinya, Dia menciptakan kamu dari diri yang satu, yaitu Adam. Kemudian darinya Dia jadikan pasangannya, dan Dia menurunkan 8 pasang hewan ternak untukmu. Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu kejadian demi kejadian dalam 3 kegelapan. Yang berbuat demikian itu adalah Allah, Tuhan kamu, Tuhan yang memiliki kerajaan, tidak ada Tuhan selain Dia. Maka mengapa kamu dapat dipalingkan? Daur hidup hewan. Pengertian dari daur hidup ini merupakan tahap perubahan yang dialami makhluk hidup selama hidupnya. Nah, untuk daur hidup ini dibagi menjadi 2. Yang pertama tanpa metamorfosis, dan yang kedua dengan metamorfosis. Anak-anak sekalian mungkin pernah mendengar kata metamorfosis. Nah, metamorfosis ini adalah tahap perubahan bentuk yang tampak berbeda yang dialami hewan sejak menetas sampai menjadi hewan dewasa. Ya. Jadi kalau dia hewannya itu bertelur, maka dia menetas sampai dewasa, seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas tentang daur hidupnya. Daur hidup tadi dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah daur hidup tanpa metamorfosis, dan yang kedua daur hidup dengan metamorfosis. Untuk yang pertama ini, daur hidup tanpa metamorfosis ya. Pada hewan maka hewan itu tidak mengalami perubahan bentuk tubuhnya yang sangat berbeda sekali ya. Nah, contohnya adalah ayam, kucing, kambing, burung, dan ikan ya. Dari mulai
dia menetas atau dia dilahirkan, maka bentuknya itu tidak jauh berbeda gitu ketika dia dewasa ataupun dia tua. Jadi bentuknya seperti itulah ya. Kalau ayam kecil, ya, anak ayam gitu ya, kita bandingkan dengan ibunya ayam atau induk ayam, maka bentuknya sama. Begitu juga dengan kucing, kambing, burung, dan ikan. Di antara 5 hewan yang disebutkan tadi, nah kita akan ambil contoh. Contohnya adalah ayam. Ayam dimulai dari telur ya, habis itu dierami oleh induknya ayam. Nah, maka sekitar 3 minggu maka dia akan menetas menjadi anak ayam yang sangat lucu ya. Ya, bulu. Selanjutnya dia berubah menjadi ayam yang dewasa ya. Lalu kalau kita perhatikan, maka bentuk-bentuk dari ayam yang baru menetas sampai dewasa, maka dia tidak mengalami perubahan yang sangat berbeda ya, jadi sama. Maka dia disebut dengan tanpa metamorfosis, seperti itu. Selanjutnya yang kedua, dengan metamorfosis. Nah, untuk daur hidup dengan metamorfosis ini juga dibagi menjadi 2. Yang pertama metamorfosis sempurna, dan yang kedua adalah metamorfosis tidak sempurna. Pengertian dari metamorfosis sempurna adalah bentuk tubuh hewan saat lahir sangat berbeda dengan bentuk dewasanya. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna, maka bentuk tubuh hewan itu saat lahirnya dia tidak terlalu berbeda dengan saat dia dewasa. Ini adalah contoh hewan dengan metamorfosis sempurna. Yang pertama ada kupu-kupu, yang kedua ada lalat, dan yang ketiga ada nyamuk ya. Nah, kita akan lanjutkan untuk melihat salah satu contohnya ya. Nah, kita ambil contoh kupu-kupu. Kupu-kupu dimulai dari telur, kemudian dia berubah menjadi ulat, kemudian dari ulat maka dia berubah menjadi kepompong, kemudian dari kepompong dia akan berubah menjadi kupu-kupu. Kita lihat dari telur, ulat, kepompong menjadi kupu-kupu. Nah, perubahannya sangat drastis atau sangat tampak sekali perbedaannya ya. Nah, maka kupu-kupu ini disebut dengan hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Selanjutnya, contoh hewan dengan metamorfosis tidak sempurna. Sini ada capung, kecoa, dan yang ketiga adalah belalang. Siklus hidup belalang dimulai dari telur, berubah menjadi nimfa 1, berubah lagi menjadi nimfa 2, dan berubah menjadi belalang dewasa. Kita lihat perubahan belalangnya, maka bentuknya itu tidak jauh berbeda ya, tidak ada perubahan, cuman berbedanya hanya di segi fisik ya, besar dan kecilnya saja. Karena belalang tidak mengalami perubahan yang sangat berbeda, maka belalang ini termasuk ke dalam metamorfosis yang tidak sempurna. Oke, demikianlah materi singkat yang dapat disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga yang singkat ini dapat memberikan pemahaman kepada Anda sekalian. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.